Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Dewi Anggraini, dan di sini sudah ada narasumber kita, Mbak Ella. Beliau ini seorang mahasiswi tentunya, sama sih sebenarnya kita sama satu alma mater, satu prodi ya. Ya, betul. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai seorang tokoh suri tauladan khususnya bagi kita umat Islam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mbak Ella, saya mau tanya nih, saya kan pernah dengar nih dulu pas waktu kecil pernah cerita-cerita gitu. Apa benar sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat suka sekali dengan berdagang? Kita berbicara mengenai Sirah Nabawiyah. Mengenai Sirah Nabawiyah ini tentu banyak versi yang mengisahkan kisah-kisah beliau. Salah satunya yang pernah saya baca, hadis dari rawi yang thiqoh, rawi yang terpercaya. Rawi thiqoh ini adalah rawi yang mempunyai dua sifat, adil dan dobit. Nah, dobit ini apa? Rawi yang mempunyai kemampuan untuk mencatat atau menghafal riwayat sebuah hadis. Nah, bahkan Ahmad Al-Ghumari itu menyebutkan bahwa pusat kesahihan hadis itu terletak pada dua hal tersebut. Nah, begini ceritanya. Ketika Nabi berusia 12 tahun, Nabi merangkul pamannya Abu Thalib yang hendak akan melaksanakan berdagang ke negeri Syam bersama rombongan kafilah Quraisy. Nah, ketika itu pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib, melihat Nabi Muhammad dengan merasa iba, maka diajaklah beliau ikut serta bersama rombongan kafilah Quraisy itu pergi ke Syam untuk berdagang. Nah, sejak saat itu Nabi Muhammad punya keinginan dan menekuni usaha perdagangan hingga beliau sampai umur 17 tahun. Beliau ini sudah menjadi pemimpin kafilah dagang ke luar negeri, dan umur 25 tahun beliau sudah menjadi pengusaha yang cemerlang, sukses, kaya raya, entrepreneur yang banyak disegani oleh masyarakat. Dan beliau menjadi pemimpin kafilah tersebut tadi ya. Nah, demikianlah dari cerita ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad sedari kecil sudah berkeinginan untuk berdagang, hingga dewasa pun beliau masih melakukan berdagang, dan beliau sampai dijuluki gelar Al-Amin oleh para masyarakat dan disegani banyak masyarakat sekitar. Begitu ceritanya. Masya Allah sekali ya. Gini ya, Rasulullah sedari kecil sudah berminat untuk berdagang sampai usia berapa Mbak tadi Mbak? 12 tahun. 12 tahun ya? Ya, dari usia 12 tahun hingga ke 25 tahun. Pertanyaan kedua nih. Pasti teman-teman banyak yang ingin tahu. Bagaimana sih cara dan tips ala Rasulullah dalam berdagang itu seperti apa? Yang pernah saya tahu ya, dalam buku Marketing Muhammad SAW, karya Al-Hafidh Ibn Katsir, beliau menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kamu ingin jadi sukses dalam berdagang ala Rasulullah. Nah, ini caranya pertama melakukan segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, segmentasi itu apa? Sebelum itu Nabi Muhammad ini memiliki pengetahuan tentang cara makan, cara hidup, dan cara minum, dan hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad datang ke kota A, beliau akan membawakan barang dagangan yang
diperlukan oleh masyarakat setempat. Dan ketika datang ke kota B, beliau juga akan membawakan barang dagangan yang diperlukan masyarakat tersebut. Jadi tidak semua wilayah itu beliau bawakan barang dagangan yang sama, tetapi beliau membawakan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Begitu. Kemudian yang kedua, targeting. Beliau ini mahir dalam melakukan targeting. Semisal sampean ini mempunyai usaha di Sidomukti kan. Iya. Nah, kemudian beliau juga membuka usaha lagi di Argomulyo, Tegalrejo, Candirejo. Nah, kayak gitu. Jadi bukan hanya di satu wilayah saja, tetapi berbagai wilayah. Kemudian yang ketiga, positioning itu beliau adalah seseorang yang pintar dalam memposisikan dirinya di mana beliau berada. Beliau juga tidak mengecewakan para pelanggannya dan beliau sangat menghormati para pelanggannya. Walaupun pelanggannya itu masih kecil, masih remaja, masih dewasa, bahkan lansia. Nah, kemudian cara yang kedua ini melakukan diferensiasi dan memiliki prinsip-prinsip dalam menjual. Nah, Nabi Muhammad adalah seseorang yang memiliki berpikiran out of the box. Beliau memiliki cara dagang yang berbeda-beda, tidak konvensional seperti apa yang dilakukan oleh pedagang lainnya. Dan beliau ini mempunyai dua cara. Pertama, beliau mau melakukan hubungan baik kepada para pelanggannya, seperti contoh silaturahmi. Kemudian yang kedua, beliau melakukan ekspansi usaha ke wilayah lain, seperti apa yang saya sebutkan tadi, seperti targeting tadinya. Kemudian prinsip-prinsip beliau dalam berdagang itu seperti sifat wajib Rasul yang ada berapa? Ada 4. Yang pertama, Sidqi. artinya jujur. Beliau ini dalam berdagang jujur dalam mendeskripsikan barang dagangannya. Walaupun barang dagangannya mempunyai kelebihan atau kekurangan, beliau jujur dalam mempromosikannya. Nah, yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Ya, beliau sosok yang dapat dipercaya. Bahkan ketika beliau berdagang pada usia 25 tahun ya, itu terdengarlah di telinga Siti Khadijah bahwa Nabi Muhammad ini seseorang yang sangat amanah, dapat dipercaya. Maka dari itu Siti Khadijah merekrut beliau, mengajak beliau untuk berdagang, untuk menjualkan barang dagangannya Siti Khadijah. Nah, sampai beliau juga diberi gelar Amin juga oleh masyarakat setempat. Nah, ketiga, tabligh, menyampaikan ini beliau bukan hanya sekadar cuma berdagang, tetapi beliau juga sedikit demi sedikit menyampaikan dakwahnya. Nah, kemudian yang keempat, Fatonah ini cerdas. Nah, dalam dunia berdagang pasti kita harus memakai otak. Nah, jika kita tidak memakai otak, kita pasti bukan bangkrut sih, belum bisa menjadi entrepreneur yang cemerlang gitu. Nah, kalau kita memakai otak yang cerdas, usaha kita akan terstruktur dan insya Allah kita akan menjadi entrepreneur yang sukses. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga, melakukan branding dan pelayanan yang baik. Nah, karena sifat Nabi yang terkenal ini, yang Amin ini, dapat dipercaya ini, banyak investor yang berinvestasi kepada beliau. Kurang lebihnya seperti itu.
Baik, Masya Allah sekali ya tips dan cara berdagang Rasulullah Shallallahu Alaihi Bisa Wasallam. ditiru. Iya benar. Teman-teman yang memiliki hobi mungkin berdagang, jualan online ya seperti itu bisa tips dan cara ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya minum ya. Iya. Kayak ada asin-asinnya gitu ya. Manis Mbak Ella bukan asin. Oh, Jangan manis. iya, Manis. asin. Ya, ada manis-manisnya. Seperti Saya di depan. ya seperti kita berdua ini ya sangat manis ya teman-teman. Oke, cukup menarik ya teman-teman. Ini Mbak Ella, saya mau tanya nih. Ketika perjalanan Nabi ke Syam, beliau ini kan bertemu dengan seorang rohib. Nah, siapa sih seorang rohib ini? Pasti teman-teman juga penasaran sih. Siapakah rohib yang bertemu dengan Rasulullah ini? Ketika Nabi melakukan perjalanan ke Syam, ini bersama rombongan kafilah Quraisy berhenti di suatu daerah yang bernama Busro. Busro ini masih termasuk wilayah Syam dan termasuk ibu kota dari Hauran. Nah, di situ Nabi beristirahat di bawah pohon rindang. Nah, ketika itu ada seorang rahib tersebut melihat Nabi Muhammad. Nah, siapa rahib itu? Rahib itu nama aslinya adalah Jurjis. Tapi dikenal dengan sebutan Bahiro atau Buhairo. Dia ini seorang pendeta ahli kitab Nasrani dari Nasrani, yang beliau ini namanya ahli kitab kan pasti telah menguasai beberapa kitab kan. Nah, dia ini ahli kitab Injil. Nah, dia mengetahui akan ada seorang nabi akhir dan mengetahui sifat-sifat tanda-tanda nabi, ya khatam nubuwah. Nah, ketika Nabi Muhammad istirahat di bawah pohon rindang, sang rohib ini atau Bahir ini melihat ada sekelompok rombongan, kok bisa ya ada sekumpulan awan yang menaungi pohon rindang tersebut. Dan seperti contoh tadi ada sekumpulan awan, terus pohonnya juga ikut menaungi beliau. Nah, kemudian dia mengamati beliau sampai dia mendekati beliau. Ternyata di dalam diri Rasulullah itu ada khatam an-nubuwah. Mbak Ella tadi menyebutkan khatam an-nubuwah. Apa sih yang dimaksud dengan khatam an-nubuwah itu? Khatam itu cap, an-nubuwah ya nabi. Jadinya tanda-tanda kenabian pada diri nabi itu ada satu hadis yang menyebutkan bahwa khatam an-nubuwah ini seperti segumpal daging yang berwarna merah dan besarnya seperti telur burung merpati. Nah, kemudian setelah itu rohib tersebut telah mengetahui bahwa ini adalah nabi akhir zaman gitu. Lalu bertanya kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, apakah kamu dengan anak ini? Kemudian Abu Thalib menjawab, dia anakku. Kemudian Rahib pun menyangkal, dia bukan anakmu, dia tidak mempunyai ayah yang masih hidup. Nah, kemudian Abu Thalib mengaku bahwa dia keponakanku. Nah, ya, lalu bagaimana pekerjaan ayahnya? Apa pekerjaan ayahnya? Sang rahib bertanya lagi. Kemudian Abu Thalib ini menjawab, ayahnya sudah meninggal ketika dia masih di dalam kandungan ibunya. Oh iya, benar apa yang kamu katakan. Lalu segeralah
pergi kembali ke negaramu karena aku khawatir akan terjadi apa-apa kepada Nabi Muhammad ini. Eh, Dikarenakan banyak orang Yahudi yang sudah mengetahui bahwa akan ada seorang Nabi akhir zaman dan mengetahui tanda-tandanya. Begitu. Oh, gitu ya. Baik, baik teman-teman. Setelah kita berbincang-bincang mengenai Surah Nabawiyah, perjalanan Nabi ke Syam, kesimpulan dan ibrah yang dapat kita ambil dari kisah ini, mulai dari hal-hal terkecil dalam berdagang itu, beliau itu sangat memperhatikan. Beliau itu terkenal dengan orang yang jujur, terus beliau juga sangat dipercaya, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini. Di bawah ini ya. Di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.